segala macam obat kimia dan kasih, bahkan ada efek samping. Kasih itu dalam waktu tidak minggu, hari. Ya, dan kemarin ada satu lagi yang saya lebih lucu. Saya punya pembantu di kebun dan itu kebetulan masih keluarga, umur sudah 80 tahun. Tiba-tiba dia bilang dia sudah lemas-lemas, akhirnya masuk rumah sakit di Amurang, di infus, di sebagainya. Udah bagus, dia sembuh, tidak bisa jalan. Nah, datang di Manado kemarin, kaget. Persis saya turun dari mobil, saya lihat dia, kok kita mau berobat di sini? Oke. Sambil karena menunggu tuh proses yang panjang dari BPJS, karena diam-diam pakai Joni dia. Pakai nih obat yang namanya MyCypress. Tapi saya bilang ke dokter, kalau bilang ke dokter orang benar kasih. DP sore dilapor, sehat, coba jalan, coba lari, saya bilang, believe it or not, memang dalam beberapa hari terakhir saya sendiri dikejutkan oleh hal. Ini kenyataan oleh karena apa? Dalam sejarah pengobatan non-konvensional, sejak tahun 70, kita sudah mulai, tahun 70 abad lalu ya, kita sudah mulai berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama dengan bahan-bahan alamiah, herbal, dan masih banyak yang lain. Tapi itu baru sebatas vitamin. Di tahun 90, ini dikejutkan. Setelah Brunswick Lab di Maryland, USA menemukan orak, ya. Pada waktu itu baru yang larut dalam air, sekarang larut dalam minyak. Di situ kita lihat terjadi turnover. Karena apa? Semua antiinflamasi yang kita pakai, semua berakibatkan gagal ginjal, maag bolong, liver rusak. Tapi ini antiinflamasi ini saya rasa aneh. Kerjanya sekuat steroid, lebih kuat, tapi tidak ada efek apa-apa. Bahkan anak, bayi, ibu menyusui tidak apa-apa, boleh pakai. Saya bilang aneh ini. Tapi ya oke, sebagai seorang ilmuwan, sebagai dokter dan punya nama, jelek-jelek itu punya nama dunia. Ya, saya terkenal masuk dalam Who in the World, bukan cuma itu, the 500 prominent person, ya, dan tidak gampang. Saya sudah coba banyak orang dari sini tidak masuk. Kenapa itu begitu ya? I don't know. Tapi saya juga kaget karena Marquis menasukkan saya pada 2 kali edisi 10 tahunan. Jadi berarti itu satu hal yang prestasi yang menyenangkan, tapi ya yang usah berjago, sebab orang kehidupan untuk masyarakat. Jadi setelah saya pakai itu saya kaget. Nah saya katakan ini bukan obat dewa, tapi dia punya kerja hebat, antiinflamasinya hebat, dan tidak ada efek steroid. Ada yang kita masukkan pada yang dikatakan NSAID, non-steroid anti-inflammation drugs, tapi sama juga. Lama-lama dibikin ancur tuh liver, dibikin ancur tuh ginjal dan sebagainya. Nah, tapi ini, dan dia punya kekuatan probiotik yang tinggi. Dan dia punya juga anti virus, antibakteri yang luas sekali. Sebab kalau kita tahu obat antibakteri tidak sama dengan obat antivirus, tapi ini untuk virus menyenangkan sekali. Bahkan penemunya mengatakan salah satu bahan untuk menjaga daya tahan terhadap virus, dan ternyata cukup bagus ya untuk menghadapi coronavirus sekarang ini. Nah, inilah saya angkat itu karena apa? Itu sebenarnya nanti diterangkan oleh teman saya yang tahu backgroundnya. Nah, waktu saya diperkenalkan kurang lebih setahun yang lalu, saya nggak perhatikan, kosong. Bantu tak coba. Tapi waktu 6 bulan saya mulai pakai, ada kenalan saya. Udah 3 minggu, memang dia ada diabetes semua, baja langsung susah, kurang jagotong. Kita kasih juga baru 2 kapsul, DP pagi semanisan diri sebajalan. Nah, banyak yang ada kenalan saya dengan lumbang. Orang bilang HNP, waduh Bapak Taria, sampai kalau dia menang Bataria bilang Tuhan ambil jopah kita, tempat aku. Masuk rumah sakit, kasih obat, habis kasih obat, jadi lagi. Waktu saya kasih itu dengan teman saya bilang ini believe it or not, tapi kita harapkan ada hasil. Sekarang di Jakarta, baru 2 hari sampai Jakarta. Nah, believe it or not ya, disitu. Dan saya mengatakan bukan saya yang hebat, penemunya hebat, tapi yang hebat itu Tuhan yang kasih pada kita banyak pertolongan. Dan memang kita harus tahu
dalam dunia kedokteran tidak ada satu obat yang bisa kasih obat ke semua penyakit, omong kosong. Tapi ini untuk banyak penyakit bagus, stroke, kolesterol, gula memang tidak akan sembuh, tapi gula turun bagus sekarang normal, ya. Dan begitu juga supi banyak. Ada nanti orang pertama terangkan, dia sampai maraya mau pulang karena kena supi, tapi sekarang 1 tahun sudah apa-apa. Dia alergi. Nah, saya angkat ini bukan untuk hoax, bukan untuk banyak, tapi untuk memberikan pengertian karena pada saat ini di rumah sakit yang maju sekali seperti Profesor R.D. Kando, banyak orang sakit setelah pulang mati. Padahal nggak usah boleh pulang, bukan pulang sudah sembuh. Dokter minta, dia sakit bagaimana? Nah, selain itu juga banyak hal-hal yang aneh, yang kadang-kadang kita sudah predik begini, dan banyak penyakit yang punya komplikasi-komplikasi. Nah, syukurlah saya kira ini datang, dan kita bisa menolong banyak orang. Stroke jadi bagus, ya, kolesterol jadi bagus, dan sebagainya. Ini bahan herbal. Nah, tentunya banyak dokter akan merasa yang kosong tuh Prof. Saya benarkan mereka, karena pada waktu saya 5 tahun yang lalu memperkenalkan jeruk nipis, yang sadiki orang bilangnya nak butuh itu dokter itu. Saya bukan berbicara karena saya, karena pengalaman justru di saya di rumah-rumah sakit di Amerika. Ya. Nah, yang memperkenalkan jeruk nipis pada saya bukan seorang dokter, seorang konglomerat yang melihat banyak teman tertolong dan ternyata bagus.